Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Gunjuraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. The Decider. Sisa tinggal ya seri terakhir Valencia. Dua kandidat, Pecco dan Fabio. Ya, balapan yang tersisa di Valencia ini bakal jadi saksi bisu antara mereka berdua ya. Buat pertaruhan gelar, siapa yang bakal bisa meraih gelar di musim ini, antara Pecco atau justru Fabio yang bakal jadi meraih gelar. Ya kita tahu gitu, dari awal musim kita lihat kayaknya mereka berdua kayak tertati-tati awal balapan, kayak 2-3 balapan awal tuh kayaknya udah kayak angin-anginan, kayak susah buat kayak hasil bagus gitu loh. Dan tapi selebihnya kayak dari awal musim sampai akhir musim tuh kejutannya banyak banget dari awal balapan dari Qatar sampai Malaysia, itu benar-benar luar biasa ya. Di sini gue pengen ngerangkum dua pembalap ini ya, dari secara keseluruhan dari awal musim sampai sampai sekarang, sampai di seri Malaysia ini. Kita mulai dari Pecco dulu deh. Pecco dari awal itu gue ngeliatnya udah sebenarnya kayak kesusahan settingan, kesusahan buat nemu ritme balap, dan kayak motornya masih liar juga, dan itu masih pakai kompon hybrid, masih pakai settingan hybrid. Jadi mesinnya masih mesin 2021, tapi sebagian komponennya ada yang di 2022 dimasukin. Itu udah kayak kesusahan. Jadi finishnya aja juga nggak begitu bagus itu. Mulai dari Qatar crash gara-gara ya bannya mungkin kurang panas juga, jadi dia sampai nyeret Jorge Martin. Dan di Indonesia finish cuma 15, ujuk-ujuk membaik di Argentina, Amerika, Portugal, dan puncaknya di Spanyol. Di Jerez bisa menang, habis itu tapi di Prancis crash lagi gara-gara persaingan sengit sama Enea Bastianini waktu itu awal-awal musim meledak. Terus di seri Catalunya crash lagi, tapi berhasil menang waktu itu di seri Italia Mugello. Dan di Sachsenring crash, sisanya itu udah nggak terbendung lah. Oke, itu dari Pecco dulu tuh, yang dari awal sampai pertengahan musim, sampai paruh musim pertama Pecco kayak angin-anginan. Fabio gue bisa bilang kalau dari segi poin itu konsisten banget, masih lebih bagus lah Fabio dari segi poin gitu. Fabio dari awal balapan di Qatar kayaknya susah, terus habis itu kayak kelumpuhan banget gitu, luntang-lantung lah buat raih poin. Terus habis itu di Indonesia membaik, bisa finish di posisi kedua. Di Argentina masih belum ketemu setup motor. Amerika justru kayak udah pas, tapi limit Quartararo itu lebih bagus. Kenapa? Yamaha yang paling tinggi waktu itu buat raihan poin itu dia. Terus akhirnya bisa menang di seri Portugal, dan luar biasa bagus balapannya dan bisa menang. Terus habis itu di Spanyol bisa raih posisi kedua di Jerez berkat fight yang hampir aja nyalip, ya udah dekat lah sama Pecco waktu itu. Dan di Prancis posisi 4, di Italia di Mugello posisi 2, di Catalunya berhasil menang back to back, di Jerman juga menang, dan di Belanda dia crash di seri Assen. Ya kita bisa lihat lah performa antara kedua pembalap itu, yang paling unggul itu Pecco di paruh musim pertama. Mulai dari segi poin, segi menang ya lebih banyak menang sih Fabio Quartararo, karena emang dari segi konsistensi masih bagus dan sirkuit-sirkuitnya mendukung Yamaha banget. Itulah pokoknya di paruh musim pertama. Dan di paruh musim kedua
anginnya berbalik parah. Anginnya kayak seolah-olah ngedukung Pecco Bagnaia. Dan Fabio Quartararo itu kayak ketulungan, bener-bener kayak ketulungan, nggak tahu harus ngapain lagi. Mulai dari Pecco dulu, yang dari paruh musim kedua. Paruh musim kedua dari Belanda. Enggak Belanda ya, sorry. Belanda dia penutup paruh musim pertama bisa menang. Terus habis itu di Silverstone bisa menang lagi. Austria menang lagi. Dan di San Marino bisa menang. Itu trip 4 balapan di paruh musim kedua itu udah kayak wah gila menang, tapi di Aragon dimentahin sama si Enea Bastian ini. Dan ujuk-ujuknya, dan tahu nggak selisih poin dari paruh musim pertama itu berapa? 91 poin. Dan akhirnya bisa dipangkas sampai kira-kira 13 poin lah. 13 poin sampai sampai seri Aragon. Tapi tiba-tiba di Jepang dia buat mistake. Di lap terakhir berusaha buat nyalip Enea Bastian ini, tapi ternyata crash dan ujung-ujung gagal finish. Dan jaraknya jadi 18 poin lagi. Di Thailand finish posisi ketiga. Padahal itu udah kayak rasnya hujan. Udah gitu kan, kalau Pecco kayaknya agak susah gitu. Tapi ternyata di Thailand itu seri hujan itu Pecco berhasil menunjukkan performanya dan konsistennya luar biasa bagus. Di Australia fight luar biasa sampai akhirnya bisa nyalip Quartararo dari segi poin dan unggul 14 poin. 14 atau 13 gue lupa. Kayaknya 14. Dan di Malaysia dia bisa raih kemenangan. Bisa raih kemenangan dengan luar biasa bagus. Konsistensi dan startnya juga posisi ke-7 dan bisa finish di posisi pertama itu udah kayak wah gila. Gila aja. Itu udah kayak wah magic parah. 7 pas 9 gue lupa lah ya balapan minggu kemarin padahal. Tapi ya hasilnya benar-benar luar biasa. Pecco di paruh musim kedua ini kayak meledak ke abis. Kayak wah, dari 91 poin sekarang mimpin selisih 23 poin sama Fabio Quartararo. Dan ini udah kayak wah gila, ini udah tinggal momentum nih, kalau sampai ngelawak lagi sih udah lucu ini. Dan buat Fabio sendiri, mulai dari seri Silverstone itu dia finish di posisi ke-8. Itu susah banget itu balapan untuk Quartararo dan salah pilih kompon ban kayaknya. Tapi di Austria di Red Bull Ring itu berhasil bisa raih hasil podium kedua. Terus habis itu di San Marino gue lihat di balapan itu kayaknya Fabio agak kesusahan juga dan kayak ada di batas maksimal motor dan cuman bisa finish di posisi 5. Itu udah bagus banget, bahkan buat Yamaha itu udah paling tinggi. Dan hasilnya udah bagus banget. Buat di Aragon crash sayangnya gara-gara manuver dari Marc Marquez yang menurut gua buat rugi Yamaha banget. Terus habis itu di Jepang dia berhasil finish di posisi ke-8 karena ya walaupun pesaingnya juga si Pecco Bagnaia crash ya di lap terakhir itu hoki banget. Jadi selisihnya jadi ngejauh lah 18 poin waktu itu. Dua balapan di Thailand sama Australia itu gak raih poin sama sekali. Thailand finish posisi 17, gak tahu kenapa kayak aduh udah nggak ketebak ya, kayak startnya udah hancur lebur, terus tiba-tiba finish di posisi 17. Kayak ada yang salah gitu. Gripnya nggak dapet sama sekali di seri Thailand ini. Buriram kayak nggak nemu ritme balap dan bisa finish di posisi 17. Itu udah kayak udah gitu nggak nemu wartawan atau gimana lagi, selesai balapan langsung kabur, langsung ngilang. Di Australia dia crash padahal di pertengahan balap itu tuh udah baru mau setengah balapan. Gila, udah setengah balapan pokoknya wah tiba-tiba crash dan ya retired, nggak bisa lanjutin balapan. Dan di seri Malaysia fantastiknya dia start dari 9 tapi bisa finish di posisi ketiga. Itu pecah loh. Karena apa? Di Malaysia itu kondisi tangan dia agak retak di sela-sela jarinya, kayak ada yang retak dan harus dioperasi juga. Tapi dia mutusin buat turun aja deh, ini buat pertahanin gelar. Dan akhirnya begitu turun pun dia bisa finish di posisi ketiga. Itu luar biasa. Tapi
Tapi secara performa itu Quartararo sebenarnya udah jauh dari limit, udah melampaui batas. Dan menurut gue ini udah kayak, wah ini Yamaha sebenarnya bagus, tapi cuman Quartararo doang yang bisa ngendaliin ini motor. Jadi buat gue secara keseluruhan dari kedua pembalap ini sama rata bagus, dua-duanya bagus. Tapi kalau dari segi motor gue harus jujur, Ducati lebih siap dan Ducati lebih komplit. Jadi dia tinggal nunggu momentum aja buat musim ini. Dan andai dia buat mistake di Valencia, gua harap Quartararo bisa menang dan Quartararo bisa juara karena dirinya gitu loh. Dan Pecco kalau gue mau jujur, cara balapnya gaya balapnya halus, dan itu nggak terlalu kayak maksain banget. Walaupun emang buat di San Marino aja dia tiba-tiba jadi kayak, oh kok ada bau-bau tim outdoor, jadi dia harus lebih agresif lagi. Dan terbukti dia bisa agresif, dia bisa nunjukin performanya dia dengan mesin yang baru juga. Waktu udah di Belanda itu udah upgrade terbaru menurut gua, karena secara performa konsisten banget itu motor, bagus di tangan Pecco Bagnaia. Jadi gue nggak menutup kemungkinan juga Pecco ini bagus juga karena motornya yang full power gitu di semua lini. Akselerasi oke, tikungan oke, lurusan apa lagi, lurusan gak usah ditanya lah kalau Ducati. Dan buat gue ini kalau Pecco, kalau dari segi sekarang gue beralih ke Fabio ini gue ngeliatnya kayak, wah gila, ini pembalap yang satu-satunya cuma bisa gendong Yamaha sampai sejauh ini, bahkan sampai bisa nahan si Pecco Bagnaia biar penonton berakhir ditunda lah sampai balapan terakhir. Itu udah kayak, wah anjing, gue dong yang gendong nih, ini yang lain gimana nih, si bangsat nih pada bertiga kemana gitu loh. Dan di sini gue ngeliatnya kayak, wah Quartararo udah kayak berjuang sendiri gitu loh, udah kayak apaan tahu. Tapi gue ngeliatnya kayak, wah udah nih Yamaha bagus karena Quartararo, udah nggak ada Quartararo Yamaha mati dulu. Yamaha kayak kehilangan arah gitu. Kalau sampai dilepas keterlaluan. Karena apa? Ya lu goblok aja kalau misalkan Quartararo dilepas gitu aja. Untung diperpanjang sampai 2024. Itu udah kayak, wah gila. Ini balapan yang menurut gue kayak, wah gila, harus ada kejutan menurut gue di balapan terakhir ini. Jadi buat gue, andai dua-duanya jadi juara, mau Pecco, mau Fabio, dua-duanya layak. Tapi di sini gue unggulin Pecco karena performa oke, secara motor juga oke. Kalau Fabio gue akuin dia lebih ke gaya balap sama diri dia sendiri. Dia bisa over the limit of the motor. Karena apa? Performa motornya kacang abis, ampas, kayak sampah sumpah itu motor. Cuman karena ada Quartararo di situ, bagus. Udah itu aja sih buat gue dari segi Yamaha gitu buat musim ini. Oke, dari segi performa bisa gue bilang Pecco itu 60 lah. Fabio itu 40. Karena apa? Karena kan Pecco Bagnaia itu bagus dari segi motor oke. Tapi kalau dari segi Quartararo itu banyak banget. Quartararo tuh ngandelin fisik biar dia tahu limit mana motor itu harus kencang gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf buat dari segi siapa yang bakal jadi juara di musim ini. Dari sisa tinggal satu seri lagi nih di Valencia buat minggu depan. Tapi gua berharapnya siapapun yang juara layak, oke, dan menurut gua bagus-bagus aja. Siapapun, mau Pecco kayak mau Fabio kayak, yang penting siapapun itu yang jadi juara layak banget, pakai banget. Mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalau yang salah mau dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.